Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Fatihatun Nayirah dari MTSN 3 Bojonegoro. Saya di sini mau menjelaskan PPT PPL 2 RPP 2 pelajaran Akidah Akhlak bab 2 sifat-sifat bagi Allah. Sifat-sifat bagi Allah meliputi 5 poin. Yang pertama, pengertian sifat wajib, mustahil dan jaiz. Yang kedua, nama sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bukti atau dalil kebenaran sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, bukti kebenaran atau dalil sifat jaiz bagi Allah. Dan yang terakhir atau yang kelima, ciri-ciri orang yang beriman terhadap sifat-sifat Allah, yakni sifat wajib, mustahil, dan jaiz. Yang pertama, pengertian sifat wajib, mustahil, dan jaiz. Adapun pengertian dari sifat wajib bagi Allah adalah sifat wajib Allah yang pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan keagungannya sebagai pencipta alam semesta. Sifat wajib bagi Allah dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Yang pertama, sifat nafsiyah, sifat untuk menegaskan adanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sifat salbiyah, sifat untuk meniadakan sesuatu yang tidak layak Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sifat ma'ani, sifat yang pasti ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, sifat ma'nawiyah, sifat yang selalu tetap ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pengertian sifat mustahil bagi Allah, yaitu sifat yang tidak mungkin ada dan tidak layak bagi Allah sebagai pencipta alam semesta. Yang ketiga, pengertian sifat jaiz bagi Allah, yaitu sifat kebebasan Allah, yakni kebebasan yang dimilikinya sebagai Tuhan semesta alam. Yang kedua, nama sifat Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama sifat Allah dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Yang pertama, sifat nafsiyah. Yang termasuk sifat nafsiyah adalah wujud, artinya ada. Yang kedua, sifat salbiyah. Yang termasuk sifat salbiyah, qidam, terdahulu, baqa, kekal, muhalafatul hawadisi, berbeda dengan makhluknya, qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri, wahdaniyah, esa. Yang ketiga, sifat ma'ani. Yang termasuk sifat ma'ani adalah kudrat, kuasa, iradat, berkehendak, ilmu, mengetahui, hayat, hidup, sama, mendengar, basyar, melihat, kalam, berfirman. Yang keempat, sifat ma'nawiyah. Dan yang termasuk sifat ma'nawiyah adalah qadirun, maha kuasa, muridan, maha berkehendak, aliman, maha mengetahui, hayyan, maha hidup, sami'an, maha mendengar, basyiron, maha mengetahui, mutakaliman, maha berfirman. Yang ketiga, bukti atau dalil kebenaran sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah sifat wajib, artinya ada. Sesuai dengan dalil nakli atau dalil Al-Quran surat Al-Imran ayat 2 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha innahu wal hayyul qayyum, yang artinya Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya.
Yang kedua adalah kidam yang artinya terdahulu. Sesuai dengan dalil nakli surat Al-Hadid ayat 3 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Huwal awwalu wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Yang artinya dialah yang awal dan yang akhir, yang lahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Yang ketiga baqo, artinya kekal, sesuai dengan dalil Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 26 dan 27 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram kullu man 'alaiha fan, yang artinya semua yang ada di bumi akan binasa dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Yang keempat, muhlafatul hadisi, artinya berbeda dengan makhluk. Sesuai dengan dalil Al-Quran, surat Al-Shura ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa kamisli syai'un wa huwas sami'ul basyir. Yang artinya, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Yang kelima, qiyamuhu binafsihi, artinya berdiri sendiri, sesuai dengan dalil Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 6 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa man jahada fa innama yujahidu nafsi innallaha laghaniyun 'anil 'alamin, yang artinya dan barang siapa yang berjihad maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya dari semesta alam. Yang keempat, bukti kebenaran atau dalil sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mempunyai kebebasan mutlak yang dimilikinya, yaitu yang pertama, kebebasan untuk mencipta atau tidak mencipta sesuatu. Sesuai dengan dalil Al-Quran surat Al-Qasas ayat 28 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ma kana lahumul khiyaratu subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Yang artinya, dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya. Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan dengan Dia. Yang kedua adalah kebebasan untuk mengatur semua makhluk sesuai yang Dia kehendaki. Sesuai dengan dalil Al-Quran surat Al-Imran ayat 26 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Allahumma malikal mulka tu'til mulka man tasha'u wa tunzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan padanya siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang kelima, ciri-ciri orang yang beriman terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, wajib, mustahil, dan jaiz. Adapun ciri-cirinya ada 6. Yang pertama, percaya dan yakin adanya Allah Subhanahu wa taala serta menjauhkan diri dari paham-paham yang meniadakan Tuhan. Yang kedua, mempercayai bahwa Allah Maha Pencipta alam dan segala isinya adalah Maha Azali. Yang ketiga, meyakini bahwa segala sesuatu yang bernama makhluk pasti binasa, rusak, mati, dan musnah kecuali zat Allah yang kekal. Yang keempat, percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Maha Pencipta pasti berbeda dengan semua makhluk yang diciptakannya.
Yang kelima, senantiasa hidup bergantung pada kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir atau keenam, tidak berbuat kemusyrikan atau menyekutukan Allah dengan yang lain. Demikianlah penjelasan dari saya, dan apabila ada kesalahan saya sebagai mahasiswa, mohon maaf dan mohon bimbingannya kepada Bapak Ibu dosen, dan semoga bermanfaat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.